kalau kita lihat apa itu pemurnian kesadaran atau pemurnian batin ya, di kitab jelaskan ya, Cita Wisudhi nama saupacara atha samapatiyo. Ya. Jadi yang disebut dengan pemurnian kesadaran itu adalah 8 pencapaian bersama dengan upacara samadhi. Ya. 8 pencapaian mungkin sebagian tahu, sebagian belum tahu, khususnya yang udah belajar Abhidhamma mungkin tahu ya. Jhana ada 8. Kalau berdasarkan sutta ada 8, berdasarkan Abhidhamma ada 9 ya. Jadi 9 level jhana. Nah, terus sebelum level jhana ini mereka ada level upacara. Nah, itu seperti neighborhood concentration mereka bilang ya. Jadi kalau kita jhana itu bayangin kayak kita mau masuk satu ruangan. Nah, kita udah berdiri, kalau yang namanya ruangan pasti oke, misalnya biasanya buka pintu ya. Buka pintu kita masuk ke dalam. Nah, tapi di luar pintu ini nih ya, udah berandanya ini. Nah, itu neighborhood mereka bilang ya. Jadi kayak beranda sebelum masuk ke jhana. Tapi kalau misalnya di dalam itu nggak ada ruangan, ya kita di sebelah sini pun ada areanya ya, tapi area itu kita nggak bisa bilang beranda. Nah, jadi ini kayak area mau pintu masuk ke jhana itu upacara samadhi atau neighborhood concentration. Ya. Nah, jadi level samadhi atau level konsentrasi yang dicapai itu 9 jenis ini berarti ya 8 jhana dan 1 upacara samadhi. Nah, ini yang disebut sebagai cita wisudhi, pemurnian kesadaran. Nah, jadi ternyata pemurnian kesadaran itu perihal mengembangkan konsentrasi. Waktu kita bilang pemurnian kesadaran, jadi karena konsentrasi sendiri adalah akibat, bukan sebab. Ya. Jadi untuk bisa mencapai sebuah akibat, kita harus mengusahakan sebabnya. Nah, jadi ada penyebab konsentrasi. Nah, penyebab konsentrasi adalah kesadaran sebetulnya. Makanya kita akan banyak latih mindfulness meditation ya. Nah, harus berkesadaran. Nah, kesadaran ini kalau cuma per momen aja, dia enggak kuat. Dia belum dapat konsentrasi. Ya buktinya kayak kita sepanjang hari ya sadar. Mendengar sadar, melihat sadar kan. Kecuali tidur kan kita sadar, kita bilang. Tapi kesadaran seperti ini kadang-kadang terkotori. Ya enggak. Jadi dalam keadaan sadar sih sadar ya. Tapi waktu kita kontak sama objek, kadang kita melekat, kadang kita menolak. Ya. Jadi batin itu enggak murni, batin itu terkotori, defiled, ya, defilements makanya dikatakan ya, kotoran batin. Nah sering juga setiap kadang ya kita ngelihat teman kita. Jadi hari ini kita baru ketemu, ya. Setelah mungkin seharian gak ketemu, atau seminggu gak ketemu, sebulan gak ketemu. Tapi setiap kali ketemu, karena teman ya, jadi kita udah pikir, dia pasti baik. Soalnya selama ini ya hubungannya baik. Tapi benarkah? Terus kalau kalian belum begitu paham ya oke, kita sebaliknya. Kita hari ini ketemu musuh kita. Apakah karena seharian nggak ketemu atau seminggu nggak ketemu, sebulan nggak ketemu ya? Tapi setiap kali ketemu langsung muncul, dia nggak baik. Langsung ada antipati, penolakan, kayak ingat bahwa dia pernah nyakitin saya. Apakah betul? Orang ini mungkin waktu itu nyakitin saya, mungkin dia berantem sama istrinya. Atau mungkin dia lagi bad mood. Ya, atau dia lagi stres, makanya dia pernah marahin kita dan lain sebagainya. Tapi hari ini dia oke. Kita kasih nggak peluang itu? Bahwa setiap orang yang kita ketemui setiap hari itu adalah orang yang baru.
Kadang kita juga seperti itu, ya. Ada masalah, ya, di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Udahlah nanti baru pikir. Malam itu setiap kali dipikir muncul kotoran batinnya, kesel, marah, nyalain orang dan lain sebagainya. Tapi pikir, aduh malam ini, udahlah bawa tidur aja dulu. Besok pagi udah fresh, pas kita lihat lagi, ingat lagi masalah itu. Iya ya, kenapa harus marah? Kita orang yang sama. Jadi kita aja seperti itu. Bagaimana orang lain? Sama. Jadi rekan kita, sahabat kita, teman, suami, istri, anak. Bukan orang yang baru. Setiap hari mereka berubah. Emosi mereka naik fluktuatif, ya. Nggak ada yang stabil. Bagaimana kita, begitu juga orang lain. Jadi ini kenapa terjadi seperti ini? Namanya prejudice, ya. Jadi pandangan, ya, perspektif yang sudah fix, kita berpikir bahwa orang ini jahat, orang ini baik. Ini teman saya, ini musuh saya. Karena batin enggak ada mindfulness, batin enggak murni, kita bilang. Kesadaran yang enggak murni. Nah, kontras dengan orang yang misalnya baru keluar dari samadhi, ya, meditasi nih, batinnya terkonsentrasi gitu ya. Nah, waktu dia keluar dari meditasi, batin itu tuh ngelihat dengan jernih. Jadi batinnya kan tenang gitu. Karena batinnya tenang, nggak bergeming, hening seperti itu ya, jadi ya kalau ngelihat segala sesuatu dia apa adanya. Dia nggak terkotori dengan kotoran-kotoran batin ini. Kadang-kadang tuh ya kalau dalam sekali konsentrasinya, mereka bahkan malas mikir. Ya, jadi benar-benar dia ngelihat apa adanya gitu. Nah kadang-kadang pengalaman ini untuk beberapa orang tuh sangat menakjubkan. Artinya dia nggak sadar bahwa pemandangan selama ini sebagus ini. Nah karena dia nggak pernah se-present itu sebetulnya ya. Batinnya betul-betul ada pijakan grounding. Nah tapi yang namanya mindful ya pasti itu namanya grounding. Pasti grounded ya, pijakannya bagus kuat. Nah itu terapis-terapis itu ya biasanya baik Buddhis, baik non-Buddhis ya. Apapun masalah mental kita, sebetulnya kalau kita bisa grounding, aman. Begitu juga waktu kalian stres, setiap hari banyak emosi negatif, terima klien ya, ketemu bos, ketemu macam-macam orang ya, overwhelmed ya. Nah terus harus grounding dulu. Baru bisa berfungsi normal lagi. Kalau enggak grounding, semua disimpan di dalam. Jadi penyakit. Ya. Beneran loh ya jadi penyakit ya, jangan. Karena ada researchnya loh ya. Jadi stres itu bikin apa? Inflamasi. Ya, peradangan. Berarti kalau enggak stres ya, batin grounding gitu, detox gitu, anti-inflamasi. Nah, kalau inflamasi untuk jangka panjang ya jadi autoimun katanya. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, itu sebabnya Bante pun juga pas sembari makan di sini ya, Bante lihat ada plakat itu katanya. Waktu pembukaan peresmian tempat ini kan siapa yang hadir? Minister of Health katanya. Bante wonder, kenapa ya? Apakah kalau di sini jadi Kementerian Perihal Kesehatan gitu kan, kalau di Indonesia kan mungkin agama, menteri agama ya, atau setidaknya menteri pendidikan gitu. Ini menteri kesehatan, cocok dulu ya. Ya. Mental health, kesehatan batin. Nah, jadi itu memang penting loh. Ya. Nah, khususnya kondisi sekarang semuanya serba cepat. Semua menuntut kita cepat. Nah, tapi apakah kita didesain untuk itu? Enggak. Ya. Kalau zaman Buddha, coba kita perhatiin. Ya.
Kita bayangin aja deh karena belum pernah ke sana kan ya. Jadi zaman Buddha itu ya kalau misalnya waktunya nanam ya mereka nanam. Waktunya nunggu panen ya tunggu. Waktunya panen ya panen. Nggak bisa rumput ditarik-tarik cepat panjang. Nah, nggak bisa. Nah, tapi zaman sekarang nggak bisa. Apa-apa harus cepat-cepat, ya, dikarbit, di GMO, diapain, supaya disuntik, ya, hormon dan lain sebagainya, supaya cepat. Nah, terus dulu belum ada handphone, ya kan? Nah, dulu gimana saling komunikasi, ya, ke sana, ya, ke tetangga, ajak ngobrol. Kalau mau ngajak ngobrol tuh ya harus pergi keluar rumah. Mau nonton juga apa? Tunggu dulu ada festival baru nonton. Ya kan? Terus mau kirim pesan ke tetangga yang di luar kota itu kadang berbulan-bulan baru ada pesan kembali. Zaman sekarang no, everywhere, kemanapun kita pergi. Bahkan keluarga yang ada di luar negeri. Kadang-kadang kita jadi apa? Nggak sabar ya. Udah centang kok belum jawab-jawab ya. Wah, marah, prejudis lagi, ya kan? Oh, jangan-jangan dia gini-gini dan lain sebagainya. Banyak curiganya. Bukannya makin tenang batinnya, ya? Karena katanya this is convenience, ya kan? Tapi bukannya makin nyaman, makin sibuk. Dimanapun kita bisa dihubungin, ya. Buang air besar pun bisa dihubungi, ya kan? Jadi tidak ada tempat tenang lagi, ya. Jadi kalau bahasa Myanmar itu, toilet itu adalah einda. Ein itu rumah, ta itu nyaman. Ya, tempat yang nyaman. Tapi sekarang nggak einda lagi ya. Karena nggak nyaman bahkan di toilet. Nah terus zaman Buddha coba kita lihat ya. Orang berarti untuk mendapatkan kesenangan indera nggak mudah. Ya. Mau makan ya masak. Mau makan ya setidaknya pergi ke pasar beli makanan. Nah, kalau zaman sekarang enggak, ya, semua ada fast food, ya. Go food, ya, ready made food, ya, dan lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, oh kotoran batin, ya, convenience, ya, kenyamanan, akses untuk ke sensual pleasures, ya, sangat jauh dibandingin zaman sekarang. Jadi sebetulnya kita beruntung atau enggak beruntung? Kita beruntung in that sense, artinya kita bisa readily accessible ya, sensual pleasure itu kapanpun kita bisa. Tapi ya, nggak beruntungnya itu karena semakin jauh dari natural, ya, nature. Semakin jauh dari alam. Kalau semakin jauh dari alam, kita semakin tidak merenung juga, ya kan? Semakin tidak sabar, semakin jarang merenung, ya. Semakin sulit menerima kebenaran, semakin tidak sabar. Ya. Nah, kira-kira batinnya itu lebih tenang apa lebih gelisah? Lebih gelisah. Nah, oleh sebab itu tingkat stres pun makin tinggi pula. Ya. Kompetisi zaman dulu mungkin tidak banyak. Nah sekarang makin tinggi. Jadi kebutuhan untuk memurnikan kesadaran justru meningkat harusnya. Nah tidak hanya Buddhis ya, dari banyak mazhab juga mereka udah mulai meditasi. Mau Muslim, mau Katolik, mau Kristen, mau Hindu, mau yang gak punya agama, semua cari meditasi. Nah kita yang meditasi itu benar-benar ajaran Buddha ya. Kita meditasi enggak? Nah, jadi ya, untuk apa sih? Mengapa kita memurnikan pikiran? Jadi, ya, salah satunya ada satu sutta Buddha menjelaskan. Nama sutanya Saddhamma Patirupaka Sutta. Patirupaka artinya
tiruan atau artificial, ya, palsu. Sadhamma artinya dhamma yang sejati. Tiruan dhamma yang sejati. Jadi waktu itu Bhante Mahakasapa bertanya kepada Buddha. Beliau adalah seorang biku yang cinta sasana, ya, peduli terhadap sasana. Beliau tanya ke Buddha, Buddha, dulu ya di awal-awal misionarisnya Buddha, biku-biku itu enggak punya banyak sila. Ya. Artinya sekarang biku ada berapa silanya? 227 ya. Nah itu sila utama aja ya, sila turunannya masih banyak ya. Cuma dulu enggak sebanyak itu. Nah terus waktu Bhante Mahakasapa bertanya ke Buddha pada saat itu ya, sila udah lebih banyak. Buddha kan selalu turunin sila itu, kalau ada kasusnya baru Buddha turunin ya. Jadi bukan otoriter semua turunin gitu, enggak. Memang case by case. Nah habis itu Bhante Mahakasapa bilang, dulu biku nggak ada peraturan, tapi lebih banyak yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah kenapa zaman sekarang sila lebih banyak, tapi makin sedikit yang mencapai? Nah, Buddha bilang justru karena itu. Justru supaya zaman sekarang masih ada yang bisa mencapai, saya turunin peraturan ini. Jadi Buddha kasih perumpamaan, katanya kalau bunga ya tercerai-berai, itu kan mudah tertiup angin. Tapi kalau bunga ini ada yang diuntai ya, diikat jadi satu, nah ya berat ya, waktu tiup angin, nah mereka tetap bersatu gitu, enggak terbang. Nah jadi sila ini kayak memang untuk boundary ya, jadi batasan para biku itu supaya dia lebih enggak mudah kena halangan tertiup angin dan lain sebagainya. Nah terus kalau kita pikir nih, kalau zaman dulu para biku itu nggak punya sila, lalu apa yang jadi patokan hidup mereka? Apa yang jadi etika monastik mereka? Simple, katanya hiri otapa, rasa malu dan rasa takut berbuat salah. Zaman dulu ya di India, sekarang juga masih ada sih ya, ada kasta namanya, ya, sistem kasta. Brahmana, yaitu seperti kalau zaman sekarang Romo Pandita, Ramani. Nah, itu ya, mereka yang lebih spesialisasinya ke ritual. Nah, Feng Shui lah, apalah ya, upacara perkawinan, upacara ini itu. Nah, terus yang strata kedua atau kasta ya berikutnya adalah bangsawan. Nah, raja ya, terus semua ya, menteri dan lain sebagainya, pejabat ya. Nah itu satria. Yang ketiga waisa atau wesa, itu adalah pedagang, bisnis ya mungkin kebanyakan di sini ya bisnis gitu. Terus yang keempat sudra atau suda, nah itu dia pekerja. Nah ada lagi di bawahnya. Jadi orang-orang seperti pemungut sampah, ya, yang membersihkan toilet, jamban dan lain sebagainya. Nah itu agak outcast mereka bilang ya, di luar kasta. Nah tapi yang manapun mereka, pada saat mereka menjadi seorang petapa, mereka kayak sudah tahu etikanya bahwa petapa itu apa? Nggak terima uang, nggak punya anak istri, ya, nggak punya rumah. Jadi hidupnya itu bukan mencari materi, tapi mencari spiritual. Nah, jadi zaman dulu banyak petapa ya, bahkan sebelum Buddha muncul di dunia. Nah, sekarang waktu mereka sudah jadi petapa, salah satunya adalah biku. Biku juga adalah model seorang petapa ya, tapi baik lagi karena Buddha ini kan backgroundnya adalah orang kerajaan. Jadi Buddha ngerti manajemen, wah gitu ya. Jadi biku ini termanage dengan baik. Ya, makanya udah ada peraturannya, dan peraturannya itu kalau kita pelajari, dia sama aja kayak hukum ya. Dulu kita ada salah satu dosen UI ya, hukum.
Dia juga jadi biku, dia bilang, oh belajar winaya sama kayak belajar hukum, dia bilang. Jadi ada faktor-faktornya ya. Kalau 2 terpenuhi pelanggarannya ini, kalau 3 pelanggaran ini, kalau 4 pelanggaran ini, beda-beda gitu ya. Nah jadi, sistematis. Buddha pun udah mengajarkan zaman dulu itu karena Buddha sendiri bangsawan, ya, raja. Nah tapi intinya adalah zaman dulu waktu enggak ada peraturan, mereka hanya pakai itu. Saya pantas nggak ya ngelakuin ini? Nah, malu dia, takut salah. Saya pantas nggak gini. Akhirnya hanya dengan itu aja. 2 ini disebut sebagai lokapala, the guardian of the world, jadi pelindung dunia. Jadi kalau bayangin ya, kita semua di dunia ini punya hiri, otapa, rasa malu dan takut berbuat salah ya. Dunia ini apa? Aman. Gak perlu peraturan, gak perlu lampu merah, ya. Semua udah taat, semua saling toleransi. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, karena rasa malu dan takut yang begitu besar, moralitasnya jadi murni. Nah, tapi later generation, ya, generasi belakangannya enggak ada conscience yang seperti itu, ya. Jadi mereka melanggar. Makanya ada kebutuhan untuk menurunkan peraturan. Nah, tapi bagaimanapun ya, peraturan ini kalau kita jalankan, dia hanya mengendalikan apa? Ucapan dan perbuatan. Tapi di dalam batin masih terkotori. Ya, kadang-kadang waktu misalnya Panatipata ya, umat awam 5 sila, ada nyamuk udah gigit ya, mau pukul, tapi hari ini jalanin sila. Tapi ada udah keinginan itu mau pukul. Karena ingat aja, jadi oh ya udah tiup-tiup gitu ya. Terus begitu juga semut dan lain sebagainya. Nah, jadi menjalankan sila aja tidak cukup ya. Batin ini masih belum terkendali. Nah, di dalam sutta tersebut ya, Bhante Mahakassapa bilang ke Buddha ya, karena cinta Buddha. Jadi Bhante Mahakassapa ujung-ujungnya tanya ke Buddha, apa sih yang bikin di zaman depan itu, masa depannya, apa yang bikin Buddha Sasana itu hilang? Nah, Buddha bilang di sutta ini ya, Buddha Sasana, ajaran Buddha itu bukan hilang karena api, bukan karena angin, ya, bukan karena air. Jadi bukan karena bencana maksudnya, tapi karena orang sendiri. Orang sendiri itu siapa? Biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika. Nah, jadi upasaka, upasika itu kalian semua. Betul kan? Jadi kita semualah intinya. Biku dan umat awam. Nah, ternyata kita sendiri yang menghancurkan Buddha Sasana, katanya. Dan Buddha juga bilang bahwa sebagaimana emas asli akan dilupakan orang atau tidak dihargai lagi pada saat emas tiruan muncul di dunia. Nah, waktu ditemukannya emas tiruan kan, orang carinya yang tiruan loh. Kenapa? Karena murah sama cantiknya, ya. Lebih mudah dirawat, pembersihannya juga murah dan lain sebagainya. Nah, yang sulit-sulit itu ditinggalin orang, yang sulit tapi mahal, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi Buddha turuninlah sutta ini. Jadi Buddha bilang di sutta ini ya ada 5 tanda lenyapnya Buddha Sasana. Yang pertama, bahwa biku, bikuni, samanera, samaneri, upasaka, upasika udah tidak menghormat lagi kepada Buddha. Ya. Terus yang kedua, kita ya tidak lagi menghormat Dhamma. Kita tidak lagi menghormat Sangha. Terus yang keempat nih menarik, kita tidak menghormat lagi Samadhi, latihan konsentrasi. Terus yang kelima, Buddha tekanin lagi, kita tidak menghormati lagi 3 latihan. 3 latihan itu apa? Sila, samadhipanya ya, moralitas, terus konsentrasi dan vipassana,
meditasi vipassana, kebijaksanaan. Nah, waktu Buddha menjelaskan kita tidak lagi menghormati samadhi, itu apa? Ya, dijelaskan bahwa tiso panna sikha apurento wa sikhaya agarawo nama hoti ya. Atha samapatio anibantento tasang wa panna nibata nathaya payogang akaronto sama disming agarawo ya. Jadi dia bilang bahwa orang-orang tidak berusaha mencapai lagi 8 jana. Ya. Mereka tidak mengusahakannya. Jadi tidak ada lagi yang punya jana, tidak juga ada orang yang berusaha atau mengusahakan mencapai jana. Nah, waktu itu artinya adalah orang tidak lagi menghormati samadhi, ya, konsentrasi. Jadi, apakah tanda-tanda itu sudah ada zaman sekarang? Sudah ya, Bante dengar banyak ya, bikin kecil hati ya, bahwa biku-biku bilang, ndak usah kembangin samadhi, langsung vipassana aja katanya gitu ya. Nggak usah latih samatha, langsung vipassana aja. Bisa katanya. Ada yang bahkan biku bilang apa? Oh, ndak usah meditasi, dengar dhamma aja nanti bisa sotapanna. Ya, mencapai pencerahan. Jadi enak kali ya. Jadi lucu juga sih orang Buddhis ini ya. Kalau kita belajar dari agama tetangga gitu ya. Mereka punya Al-Quran, mereka punya Alkitab ya. Tapi tidak ada yang berani nyalahin bahwa Al-Quran itu salah ya. Atau Alkitab itu salah, tidak ada. Tapi kita ada. Biku-biku berani bilang, ini bukan ajaran Buddha. Ya, itu bikin miris. Nah, tapi kita udah pakai jubah kayak gini ya, berarti kita kan udah mendedikasikan hidup kita ya, udah pilih nih Theravada, Mahayana, Tibet ya. Masing-masing ini punya Tipitakanya masing-masing. Nggak sama ya. Makanya filosofinya juga kan berbeda. Nah, jadi waktu kita udah punya kitab suci sendiri ya, apalagi referensi kita Buddha udah ndak ada. Ya ini tinggal kitab ini sudah disepakati mau di negara Buddhis yang Myanmar, mau yang di Thailand, mau yang di Sri Lanka, kitabnya sama. Tapi kenapa prakteknya berbeda ya? Nah, itu yang bikin gimana ya? Dongkol iya, berkecil hati iya, karena yang paling kasihan siapa? Umat awam. Umat awam yang bingung, yang mana yang sejati? Ya, karena umat awam kan ya ndak ada waktu untuk mempelajari Pali, ndak mempelajari Tipitaka, ndak tahu. Mereka Bante bilang, sutanya kayak gini, ya udah ikut aja tahu. Oh ya, karena Bante itu yang bilang gitu kan. Nah, jadi itu bahayanya ya. Nah, jadi untuk yang upasaka-upasika, Romo Pandita, Ramani ya, nah, itu jadinya karena kalian membantu untuk menyebarkan dhamma, kalian harus belajar dhamma yang sejati. Jadi yang disebarkan adalah yang sejati dengan begitu lestari. Ya. Nah, jadi mengapa disebut samadhi? Ya, samadhi atau dengan kata lain pemurnian batin gitu ya. Karena katanya waktu batin bisa ditaruh, ya, kesadaran dan bentukan-bentukan batin ditaruh secara seimbang dengan baik ke satu objek. Nah, waktu itu jadi samadhi. Nah, kalau kita misalnya meditasi nafas deh, katanya disuruh menyadari nafas masuk, nafas keluar yang alami ya. Jadi kita sadari aja nih, oh ini lagi masuk, ini lagi keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, jadi kalau cuma satu momen, satu detik gitu ya mungkin samadhinya nggak dalam loh. Nah, tapi kalau kita bisa mempertahankan konsentrasi gitu kesadarannya, rapat kesadarannya terus dinapas, terus dinapas, terus dinapas, tanpa jeda, ndak banyak pikiran, nah baru dia kayak ada momentumnya itu.
Jadi Bante kasih perumpamaan kayak kita mau nyalain api ya, orang zaman dulu nyalain api pakai kayu kering ya. Gosok, 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 nanti ujungnya itu kan bus, keluar api. Nah, itu kan harus mengandalkan apa? Momentum, gesekan itu ya. Kalau misalnya kita gosok sebentar, oke udah mulai asap-asap dikit ya, terus capek kipas-kipas dulu ya, ngopi dulu. Mana muncul apinya? Ya, harus terus-terusan. Steadily ya, baru keluar api. Nah sama, konsentrasi itu harus seperti itu. Tapi konsentrasi adalah hasil, oleh sebab itu kita harus mengusahakan sebab, yaitu apa? Kesadaran. Nah kesadaran ini nih, kita jaga terus ke satu objek, batin harus tenang seimbang ya. Terus di batin itu terus terarahkan dengan baik ke objek. Nah, tanpa jeda rapat seperti itu, dia jadi konsentrasi. Nah, ada banyak orang salah paham ya, meditasi itu kayak fokus yang kuat gitu ya. Kalau mata nih kayak membelalak ya, atau memicingkan mata gitu ya. Nah ini memang kita bisa sih, kalau kita lihat tulisan yang kecil dengan memicingkan mata mungkin lebih jelas, atau dengan membelalakkan mata lebih jelas. Tapi jangka panjang nggak bisa kayak gitu, picek. Matanya lama-lama capek juga enggak. Nah, jadi waktu meditasi juga nggak boleh kayak fokus laser like itu kayak laser gitu ya, mengerucut banget. Nggak boleh, itu salah konsentrasi kayak gitu. Nah, tapi kebanyakan orang kira konsentrasi seperti itu. Ya. Nah, konsentrasi itu sebetulnya pertama pemurnian kesadaran dulu. Jadi batinnya itu ditenang. Nah, untuk ketenangan seperti ini gimana? Usaha nggak boleh terlalu besar. Bertahan aja kesadarannya terus di objek yang netral. Nanti batinnya otomatis bersih sendiri, tenang sendiri, ya stabil, hening gitu. Nah, waktu udah dapat kesadaran yang hening, berlangsung lama seperti itu konsentrasi. Makanya disebut sebagai pemurnian kesadaran. Bayangin kalau kita waktu meditasi kita usaha kuat banget kan, sampai kuat-kuat gitu. Mana berarti kita fokus dengan loba, dengan keserakahan. Keserakahan sendiri kan kotoran batin. Gimana kita mau bersihin batin dengan kotoran coba? Nah, jadi tidak bisa kayak gitu. Apalagi kalau karena kompetisi. Ya, katanya dia udah jana, saya juga jana. Fokus kuat-kuat gitu kan. Nah, tidak bisa juga. Ya. Nah, jadi nggak bisa pakai kotoran batin. Dia harus rileks, tapi bertahan kesadarannya. Nah, baru dia pemurnian terjadi ya. Nah, ini Bante skip yang bagian teori-teori ya, jangan terlalu banyak. Nah, tadi juga udah dijelasinnya jenis-jenis samadhi. Secara umum kita bilang ada 3 jenis samadhi. Ya. Jadi parikama artinya tahap persiapan. Ya kayak kita cuma tahu napas gitu, ini berarti tahap persiapan aja. Belum ada samadhi yang kayak gimana. Ya. Nah terus kita kembangin, nanti makin lama makin dalam mencapai namanya upacara samadhi. Nah itu udah deket jana. Jadi biasanya upacara samadhi itu di dalam batin ini meskipun tutup mata ya, tapi udah terang benderang gitu. Nah ini upacara samadhi. Nah terus kalau jana, nah berarti batinnya itu terkunci di objek ya, lengket. Terus lama diem, hening gitu ya, cuma tahu satu objek, cuma ada batin dan objek. Nah, terus dia nggak tahu hal yang lain ya, batinnya cuma tahu satu hal aja. Nah itu jhana. Kadang mereka bilang terkunci atau terserap gitu batinnya ya. Nah ini adalah level-level samadhi. Tapi jhana juga ada levelnya. Meskipun sama-sama terkunci dan terserap di objek, tapi ada jhana yang agak kasar karena batinnya meskipun dia terkunci, tapi dia agak goyang dikit. Ya. Jadi masih ada getar-getar, masih ada sisi aktifnya. Nah, jhana 2 lebih tenang lagi. Jhana 3 lebih tenang lagi, jhana 4 lebih tenang lagi gitu ya.
Nah ya batinnya benar-benar hening gitu, kayak air tuh dia nggak bergeming. Nah kalau jana satu itu mungkin bentar-bentar ada getar-getar ripples gitu ya. Nah terus kadang-kadang orang mungkin ini di kitab sih ya, kitab runutannya itu, urutannya dia menjelaskan mengapa kadang-kadang orang latih itu agak lama ya, nggak maju-maju meditasinya. Kenapa? Itu dikasih tahu ya. Karena tidak terampil perihal paliboda. Paliboda ini halangan-halangan. Contohnya kayak rumahnya belum beres dirapihin, ya. Belum mandi, masih lengket-lengket. Jadi ternyata kebutuhan mendasarnya aja belum selesai dipenuhi. Masih lapar contohnya. Atau badan udah capek banget, gimana mau meditasi? Ya. Nah karena tidak terampil perihal aspek-aspek pendukung seperti ini, jadi ya meditasinya nggak mudah ya. Nah yang kedua, karena tidak berlatih samatha di kehidupan sebelumnya. Nah, jadi kehidupan sebelumnya juga penting. Tapi kalau kita bilang kehidupan sebelumnya, jadi kehidupan sekarang ini akan jadi sebelumnya untuk masa depan kita. Jadi kalau supaya masa depannya meditasinya cepat, katakanlah sekarang meditasinya nggak cepat. Karena kita nyalain dia tuh nggak latihan ya, di kehidupan lampau. Nah nanti kita juga disalahin, kamu tuh nggak latihan. Nah, sekarang belum berlatih. Ya. Nah jadi waktu kita perhatiin ya, rata-rata memang sih ya, meditator-meditator yang berhasil di kehidupan sekarang ya, pasti bukan karena tanpa sebab. Jadi waktu mereka bisa lihat kehidupan masa lampau, di masa lampau mereka sudah mencapai konsentrasi tertentu. Ya, jadi di kehidupan ini juga enggak begitu menderita, tapi ada yang menderita mungkin karena ada kama tertentu yang ngeblok. Bante dengar ada satu pengalaman meditator ya, dia bisa masuk jana, tapi setiap jana hanya setengah jam. Dan untuk waktu yang lama, meskipun dia berusaha poles gitu ya, nggak bisa lebih lama, selalu setengah jam keluar gitu. Nah akhirnya Pak Oksedo pun ngajar juga ya, oh ya udahlah kalau gitu coba naik kedua, bisa ndak? Kirain dengan naik jana gitu dia bisa bertahan lebih lama, ternyata juga gitu, setengah jam keluar, setengah jam keluar. Nah dengan demikian Pak Oksedo ngajarin masuk jana 3, masuk jana 4 sama. Waktu dia lihat ke masa lampau, apa yang terjadi? Karena dia pernah menjelek-jelekkan jana. Jadi hati-hati ya, mulut ini kecil tapi tajam ya. Nah sama seperti ya kalau kita udah berlatih nih, misalnya naik sepeda. Nah, dulu sempat udah pinter ya, tapi kalau sekarang Banti naik sepeda mungkin Banti pun udah bingung. Ya. Udah 20 tahun gak naik sepeda kan? Nah sama kayak orang misalnya ketik 10 jari, tapi lama dia ikut retret ya, nanti mau ketik lagi ya agak kagok dia. Nah tapi kalau sebelumnya udah terampil, nah, disuruh latihan sebentar aja dia udah cepet lagi. Sama kan kayak gitu ya, keterampilan apapun sama seperti itu. Nah jadi kalau kita misalnya di kehidupan sebelumnya sudah banyak berlatih, makanya di kehidupan ini akan cepat. Mungkin pemanasan sebentar udah langsung dapat ya. Nah, tapi kalau semakin jauh gitu ya, ada nih meditator ya Bante cerita. Di kehidupan lampaunya yang kelima, berarti jauh ya, 5. Dia itu pertapa dan sakti loh ya, bisa terbang ya. Tapi sebelum meninggal ya namanya anicca ya, batinnya kan udah lemah kan, sebelum mau meninggal batinnya lemah. Gak cuma batin fisik juga lemah ya, oleh sebab itu batinnya juga sulit dikontrol ya. Nah padahal dulu sempat sakti, jadi dia itu agak sedih lah ya, karena dia udah nggak bisa terbang lagi, dia cuma bisa duduk di bawah pohon sandaran gitu. Bebek lewat, wek wek gitu ya.
Nah dia kan antara sadar tidak sadar dia dengar suara bebek itu, dia melekat ke bebek. Jadi bebek lu dia. Jadi bebek. Ya hati-hati loh, batin sebegitunya. Nah terus si bebek sebelum meninggal itu dia diserang entah elang entah apa burung yang gitu ya. Burung yang bisa serang dia. Akhirnya dia jadi apa? Mati kan? Nah cuma sebelum mati ya, dia itu ada batinnya tuh bilang, aduh coba saya agak besar, ya saya nggak diserang burung gini. Dia jadi apa? Kambing. Dia jadi kambing. Nah waktu jadi kambing ya, dia ada ini kan, ada tuannya yang punya dia kan, dia disembelih. Sebelum mati dia pikir apa? Aduh, kalaupun saya berguna buat Tuhan, ya, saya tidak akan dipotong. Dia jadi apa? Jadi kerbau. Nah, karena memang niatnya adalah buat kerja kan, ya kerja dia. Nah, kerja sampai dia mau mati kan, dia kecapean kerja gitu, dia kerbau suka apa? Berkubang. Nah, jadi pas dia mati itu dia pun lagi berkubang gitu kan. Nah, udah tua juga, udah lemah, udah mau mati. Akhirnya kepikiran apa? Enak ya angin air ini ya. Jadi apa? Kepiting. Kepiting hidup di air. Nah untungnya waktu dia jadi kepiting itu ya entah karena dipijak atau apa ya dia nggak tahu tuh mati. Sebelum mati dia lihat biku. Dia jadi manusia. Nah itu mungkin oleh sebab itu ya orang Fangsen ajak biku. Nah jadi sekarang dia manusia. Terus ya, dia ada kesempatan jadi biku. Terus dia latih. Terus dia bilang apa? Untung dulu pernah sakti. Kalau dulu nggak pernah sakti, mana bisa dia lihat ini? Nggak bisa konsentrasi karena di dalam hidup hewan ya sulit sekali bebas dari alam hewan itu. Karena batinnya kan nggak tahu. Kamu buruk, kamu baik, apa yang seharusnya aspirasi nggak tahu. Dia cuma gitu ada cenderungan batinnya ya. Kalau nggak besar ya kecil, kalau nggak kerja ya. Ya, coba hewan ngapain? Ya kalau nggak makan, berantem, tidur, beranak. Ya kan? Jadi sama sekali tidak ada pengendalian diri, tidak ada. Sama sekali nggak ada pengembangan batin, tidak ada. Bahaya loh hidup kayak gitu. Buddha juga bilang kan, sekali kita jatuh di alam penderitaan, agak susah naik ke permukaan lagi. Ya, cuma setitik debu aja Buddha bilang. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, oh untung ya kalau kita sudah pernah berlatih sebelumnya itu ya. Nah, tapi dia juga bilang apa? Karena dia udah beberapa kehidupannya jadi hewan-hewan terus ya, dia di kehidupan ini apa? Pelupa. Apakah kita pelupa? Bisa jadi dulunya hewan ya. Ya tapi enggak apa-apa. Ah. Jadi enggak apa-apa kalau memang dulunya hewan lalu kenapa? Ya kita semua pernah jadi hewan. Kita pernah jadi hantu, kita mungkin dari neraka. Ya? Nah itu tuh. Jadi enggak apa-apa, yang penting kehidupan sekarang. Bagaimana kita mengarahkan hidup ini kan ya. Nah yang ketiga, faktor yang menjadi penghalang saat meditasi. Sulit atau lancar itu karena banyak memiliki kotoran batin. Ya banyak marah, orangnya sensitif gitu ya. Teman samping agak gerak dikit ya. Atau buang gas dikit ya. Langsung nggak seharusnya dia gitu. Nah, begitu juga ya kalau orang sensitif ya mudah marah. Nah Bante perhatiin orang mudah marah juga bisa punya konsentrasi. Bante ada ya teman mudah marah. Memang energinya nggak baik sekali. Lihat dia dari jauh pun juga maunya nggak mau lihat dia. Karena orangnya sangat, mukanya juga keras gitu ya.
Nah, bisa punya konsentrasi bisa, tapi dia harus benar-benar secluded. Pokoknya nggak boleh ada kontak. Gitu. Kalau kontak dikit aja, marah. Ada masalah dikit aja, oh langsung bubar meditasinya. Jadi konsentrasi yang sudah dibangun pun juga dia agak rapuh. Ya. Nah itu makanya ya, memiliki kotoran batin yang kuat ya sulit meditasi. Ya gimana kalau banyak kotoran batin waktu meditasi ya pikir. Nah, kalau orangnya yang bernafsu ya banyak nafsunya pikir ya. Habis ini mau makan ini, habis ini mau makan itu ya, mau beli ini, mau beli itu. Nah, kalau orang banyak marah juga ya, dia nyalain terus itu, yogi itu hari ini nggak piket ya. Jadi saya yang bersihin lah, apalah dan lain sebagainya. Nah, terus ada lagi yang tipenya memang pemikir, banyak pikiran dia, semua diinvestigasi. Ya. Nah, jadi orang jadi lambat merealisasi ya. Nah, masih banyak lagi ya penghalang-penghalang yang lain. Kadang tempat tinggal, mungkin kalau terlalu berisi ya susah meditasi. Kadang kalau keluarga nggak ngizinin ya, suami bilang kan, ya, lebih rajin ke wihara daripada di rumah, gitu ya. Nah, kalau ndak ada restu gitu kan susah ya, mau ikut retret pun ndak kasih izin. Nah, pendapatan, itu juga ya. Kalau kita mencari ya, udah mau dekat retret tapi tender malah makin banyak. Waduh, nanti ajalah retretnya tanggung ini ya. Nah, jadi pendapatan pun juga jadi hambatan ya. Kelas tuh maksudnya pembelajaran. Misalnya lagi belajar apa gitu ya, ikut program. Oh, tapi tiba-tiba ada program retret. Tanggung, nggak bisa ya. Itu hambatan juga. Terus pekerjaan ya, kayak pembangunan wihara ya, dan lain sebagainya. Itu semua kan kayak bikin nanggung gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan perjalanan juga nggak bisa. Nah, terus karena ada keluarga yang sakit, contohnya ya, atau diri sendiri ada sakit, nah, nanti harus ada juga kayak melestarikan ajaran Buddha. Ini khususnya untuk biku. Ya, kadang biku lagi nanggung dia. Misalnya dia lagi menghafal satu kitab. Baru sampai halaman berapa tanggung dikit lagi. Nah, itu pun juga nggak bisa. Karena waktu kita menghafal kitab ya, kitab udah habis dihafal pun bukan berarti bisa langsung ikut retret. Ya, karena yang sudah dihafal harus dikuatin dulu. Sampai udah di luar kepala, sampai lancar gitu ya, baru kadang bisa medi. Terus kesaktian, kalau Anda sakti, itu juga merupakan hambatan. Ada orang yang ngaku-ngaku sakti, itu juga hambatan ya. Karena waktu meditasi kadang-kadang lumayan banyak meditator ngerasa dirinya udah sakti. Kayak waktu meditasi dia ngelihat ini, dia ngelihat itu, dia bisa dengar ini, dengar itu gitu ya. Dia pun ngakunya udah sakti. Ya, jadinya terhambat loh meditasinya udah nggak bisa lebih daripada itu, mentok jadi. Nah ini perihal keterampilan nanti ya untuk jana. Terus ada faktor-faktor tempat tinggal. Terus ada yang ini juga tentang tempat tinggal ya, bahwa tempat tinggal kalau terlalu besar ya nanti malah banyak bebersihnya daripada meditasi ya enggak. Kalau tempat terlalu kecil juga nanti terlalu panas atau dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga ada hambatan-hambatan. Terus kayak belum cukur ya, rambutnya masih panjang, terus belum cuci rambut ya, belum cuci baju, cuci jubah gitu ya dan lain sebagainya. Nah, terus ada satu juga perihal makanan dan guru. Ya. Nah, ini yang sering orang ini juga ya. Kalau guru ya memang cocok-cocokan. Ada guru yang kayak semua masalah yogi itu dia berusaha cari solusi.
Tapi yang namanya masalah itu nggak ada selesainya. Ada guru yang nggak peduli, apapun masalah yogi, baik lagi ke napas, baik lagi ke napas, dia bilang gitu. Jangan dipikirin. Ya itu paling enak sih, ya tinggal satu mode. Nah tapi Bante Chun juga dulu mikir gitu. Oh murid ini kan Bante udah coba. Sama Bante enggak berhasil dia. Mungkin terlalu dimanjain. Ya. Apa-apa kita berusaha pikirin cari solusi. Tapi waktu dia ganti guru, gurunya yang itu nggak mau tahu apa-apa. Gitu ya. Dia malah berhasil. Ya. Jadi ada orang yang harus dikerasin baru berhasil. Dibaik-baikin gitu malah dia keenaan. Itu. Terus makanan. Nah, makanan juga kita harus tahu. Ya. Makanan apa yang cocok waktu kita meditasi, itu perlu tahu. Kalau cuma ikut ODM, one day mindfulness gitu ya, nah mungkin tidak sadar. Tapi kalau kita udah kayak seminggu, sebulan, 3 bulan, 1 tahun ya, nah baru terasa makanan mempengaruhi fisik. Juga misalnya kalau kalian cuma ikut ODM sehari, seminggu, kadang 10 hari pun mungkin fisik masih oke-oke aja. Ya. Tapi kalau udah sebulan, nanti stamina fisik baru turun. Kenapa? Karena duduk terus panjang hari. Nah itu kadang-kadang pun kita suruh apa? Meditasi jalan. Meditasi jalan kayak mirip ya, olahraga. Itu untuk stamina. Buddha bilang ya, bukan Bante. Buddha bilang meditasi jalan untuk meningkatkan stamina batin dan fisik. Nah tapi coba diingat ya, zaman Buddha dulu, biku itu tinggal di hutan, bukan di kota. Tinggal di hutan, yang namanya hutan dalam Winaya, masuk kategori hutan kalau jaraknya itu 1 kilo dari pemukiman. Nah jadi nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu dekat. Nah 1 kilo artinya setiap pagi dia itu mau jalan 2 kilo bolak-balik buat cari makan. Nah jadi udah otomatis olahraga, itu satu. Yang kedua, dulu mana ada ya sistem air, plumbing itu nggak ada. Terus listrik nggak ada. Ya. Jadi kalau mau ke toilet, timba air. Ya. Mau cuci kaki gimana? Timba air. Mau cuci patah gimana? Timba air. Jadi udah otomatis apa? Olahraga. Ya. Nah, listrik juga begitu kan? Mau bikin api, mesti gosok dulu. Nah, kalau kita perhatiin, orang zaman dulu udah naturalnya udah bergerak, olahraga. Nah, kalau kita sekarang, yogi ya, kayak di kota gini kan, tinggal duduk, makanan udah dimasakin, tinggal ke sana makan, duduk lagi, tidur. Jadi kadang meditasi jalan nggak cukup. Apalagi untuk long term retreat. Nah kita harus incorporate juga exercise. Sedikit banyak harus, jantung ini harus agak berdebar dikit. Ya. Nah, terus makanan kita harus tahu. Jadi ya namanya juga kalau retreat kan makanan disiapin di center masak apa ya gitu yang kita makan. Tapi bukan berarti semua kita makan. Nah, kita harus tahu yang mana yang cocok. Kadang terlalu panas badannya, waktu meditasi juga tidak enak. Kadang terlalu dingin, jadi takut dingin. Meditasi tidak ada tenaga. Nah, kita harus tahu. Kadang-kadang, ada kopi, minum banyak-banyak ya, supaya pas meditasi. Tapi, oke. Kadang batin udah tenang, tapi ini berdebar. Nggak bisa tenang, nggak bisa dalam. Ya. Nah, jadi kita harus tahu juga makanan apa yang cocok buat badan kita supaya ada energi, meditasi, batinnya seimbang.
Nah, kadang-kadang kita juga perlu tahu ya waktu ngembangin konsentrasi ini, meditasi itu nggak selalu lancar. Kalau Bante bilang ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, ya, musim semi. Kadang-kadang ada momen-momennya tiba-tiba ada aja masalah muncul. Nah, siapa yang pernah ikut retret, nah mungkin mereka paham ya. Karena namanya tinggal di dalam komunitas. Ya. Apalagi kalau retret jangka panjang, nggak ngobrol sama sekali itu nggak bisa. Kadang kita butuh keperluan sesuatu, kita minta kebutuhan di kantor dan lain sebagainya. Kadang kita butuh obat, harus komunikasi. Ya. Nah, jadi kadang-kadang bisa aja muncul problem. Nah, itu pas muncul problem, ya pas batin kita itu galau, terserang angin topan dan lain sebagainya, itu kayak musim panasnya itu agak susah. Jadi di dalam batin juga panas. Nah, bahkan kita di Myanmar ya, di meditation center, kalau udah mau musim panas, kita sesama biku pun ngingetin, hati-hati musim panas. Kenapa? Musim panas mudah apa? Mudah panas ya. Nggak cuma luar panas, dalam juga mudah panas. Iya. Nah, jadi itu satu. Terus kadang-kadang ada musim seminya. Meditasi tuh kayak enak gitu. Wah, lagi enak-enaknya. Apa-apa mudah ya. Fisik juga kuat. Nah, terus ada lagi musim dinginnya. Di momen seperti kayak, aduh meditasi itu, kayak badan ini udah mulai loyo gitu ya. Meditasi pun juga udah kayak nggak ada semangatnya lagi. Nih mau berapa tahun kayak gini-gini terus, nggak maju-maju. Musim dingin, ya dingin ya kayaknya mau istirahat aja tuh. Ya. Nah, nanti ada musim gugur. Nah, musim gugur biasanya agak enak ya. Nah, tapi batin itu jadi tenang, hening, kayak seimbang gitu. Nah, tapi dia belum dingin-dingin banget. Nah, jadi ada kalanya waktu kita meditasi itu kita harus apakah baca suta yang bikin semangat lagi, akhirnya oke, harus semangat gitu ya. Atau baca suta yang bisa meningkatkan samvega ya, keterdesakan batin. Jadi ada energi lagi untuk berusaha. Atau kadang-kadang ada teman kalyanamita, kita ajak ngobrol ya. Dengar dia jelasin kayak gitu. Kita jadi, saya juga mau tuh kayak gitu, enak kayaknya gitu. Ya, kadang-kadang sama guru ya, curhat bilang, meditasinya kayak gini, 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 gini. Ya, ada masukan, semangat lagi. Nah, kadang bosan juga, apalagi kalau udah lama nggak maju-maju meditasi. Ya, ada loh. Meditasi itu bukan perihal kayak satu kali duduk mencapai kan. Ada yang hanya untuk jhana aja. Ada yang setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang 20, 30 tahun, enggak ada bahkan jhana. Dan itu banyak. Jadi kita sudah siap-siap belum untuk seperti itu. Jadi punya tekad aja enggak cukup maksudnya ya. Kita harus tahu caranya juga. Ya. Nah, jadi Bante kasih perumpamaan ya, Bante tutup. Jadi perumpamaannya, kalau kita mau terbebas dari samsara, itu bukan perihal sepele, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Tapi kalau akan jadi mustahil kalau kita bahkan enggak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk bisa mencapai sesuatu, setidaknya kita harus jelas apa penyebab supaya saya bisa ke sana. Nah, itu makanya ya. Jadi udah mengetahui PR-PR atau sesuatu yang kita harus perbaiki dan kembangkan, itu pun juga sudah progres. Ya, progres-progres kecil seperti itu kalau kita kerjain dan usahakan ya, kita hanya akan lebih dekat aja ke tujuan akhir kita.
Nah, oleh sebab itu, kalau bagi mereka yang mau menyelesaikan perjalanan samsara ini, udah jenuh gitu ya hidup. Hidup mau kayak gini, gini doang. Ikutin tren. Orang kawin ikut kawin. Orang punya anak ikut punya anak. Ya. Orang pensiun liburan ikut juga pensiun liburan. Udah jenuh. Kalau kita hanya melihat satu kehidupan, banyak kemelekatan bisa muncul. Kita merasa bahwa ini suami, ini istri, ini anak, ini harta, ini rumah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita merenung bahwa kehidupan tidak cuma sekali, kehidupan ini udah banyak kali. Jadi suami ini dulunya mungkin kakak, dulunya mungkin bapak kita, dulunya mungkin tetangga, dulunya mungkin anak. Istri ini dulunya mungkin ya pembantu, dulunya mungkin mama kita, mungkin cici kita. Jadi kita dalam hidup ya, ketemu banyak orang, orang datang dan pergi dalam hidup kita. Dari kehidupan ke kehidupan, ke kehidupan, ke kehidupan. Jadi manusia pernah, jadi dewa pernah, hewan pernah, hantu pernah. Nah, bagi mereka yang lihat banyak-banyak kehidupan ya, jenuh. Jadi apa yang belum pernah dirasain di dalam hidup ini? Udah pernah dirasain. Nah, kalau kita mikirnya satu kehidupan aja, oh kayaknya semuanya penting, semuanya berharga, semua ndak mau lepas, semua mau pegang kuat-kuat. Jadi waktu mau pergi pun nggak siap pergi, karena masih banyak simpanannya, masih banyak pegangannya, ndak mau dilepas, ndak mau dibagi. Nah, tapi kalau orang udah tahu, oh hidup itu ndak cuma sekali, ya. Udah satu kehidupan demi kehidupannya cuma datang pergi, datang pergi, datang pergi. Ada yang udah jenuh, yang udah jenuh yang mau stop. Adalah mau ngapain lagi kayak gini terus. Bagus kalau dapat kehidupan yang baik. Kalau kehidupan yang nggak baik gimana? Menderita. Nah, jadi bagi mereka yang mau memutus samsara ya, step by step. Pertama, bangun fondasi yang kuat. Yaitu apa? Moralitas. Moralitas penting. Ya. Nah, terus dari moralitas yang kuat, ya, kita kembangin lagi konsentrasi. Udah bilang, samahito bhikawe bhikkhu yatha bhutang pajanati. Para biku, orang yang terkonsentrasi akan melihat sesuatu dengan sebagaimana apa adanya. Nah, jadi as it is ya. Kita kasih contoh. Kita lihat lampu ya. Kita lihat lampu pakai mata daging ini ya. Kita kira lampu ini selalu ada. Selalu eksis. Betul? Nah, tapi kalau secara sains, lampu ini apa sih? Hanya ledakan-ledakan listrik. Tapi begitu cepat. Jadi kita nggak bisa mengikuti kecepatannya, maka kita pikir selalu ada. Tapi kalau kita videoin, kita lambatin, baru kita lihat, oh ternyata dia muncul lenyap ya. Nah sama, lantai ini, tubuh ini, semua materi di dunia ini. Kalau kita lihat pakai konsentrasi, dia pecah. Kayak lampu itu kalau dilihat pakai sains, dia muncul lenyap. Nah di sains juga kan bilang ini setiap sel kan nggak ada usianya. Paling sebentar mati, sebentar mati, sebentar mati. Jadi yang mana? Yang mana yang tangan, yang mana yang nyanu kangsa, yang mana yang cowok, cewek, nggak ada. Nah waktu kita meditasi ya, kita bisa lihat itu. Buddha ajarin caranya. Tapi nggak bisa pakai kesadaran biasa ya. Buktinya sekarang lihat tangan, ini itu ada terus tuh Bante. Ya, bangun tidur, ini suami saya Bante, ini istri saya, selalu di situ ada, nggak pergi. Nah tapi coba kita ingat, ajaran Buddha apa? Anicca, dukkha, anatta. Di mana anicanya? Laptop ini ada terus di sini.
nggak anicca. Kita mau tunggu dia rusak, baru kita muncul pemahaman, oh ini anicca. Tapi juga kata Buddha bukan dengan apa istilahnya inference ya, bukan dengan hanya perenungan seperti itu, bahwa kita lihat ya nggak mungkin lah pakai lama-lama Bante, ini 5 tahun 10 tahun pasti udah rusak punya. Jadi itu kan kayak apa ya, hanya pemikiran gitu ya. Kita taunya seperti itu lalu kita asumsi, kayak asumsi gitu. Nah tapi bukan, Buddha bilang ya, setiap momen dia itu muncul lenyap. Bukan kayak kita lihat bunga, oh seminggu dia udah layu, kita bilang oh anicca. Lah kalau gitu kalau kita lihat berlian, mau sampai kapan nunggu dia hancur? Ya. Tapi Buddha bilang setiap momen dia itu anicca. Bukan harus tunggu lama. Kalau turun lama, berarti kotoran batin kita udah terlanjur banyak. Gak bisa. Jadi setiap momen anicca. Nah, jadi dengan konsentrasi kita lihat seluruh tubuh ini nanti pecah dia. Jadi debu yang muncul lenyap. Nah, waktu kita lihat muncul lenyap kayak itu, nah baru kita bisa lihat ini anicca ya, tubuh kita anicca. Nah, waktu kita lihat keluar juga orang lain dia muncul lenyap. Lihat lantai muncul lenyap. Bahkan dijelaskan untuk arahanta ya, itu disebut sasata wihari, kediaman permanen dia. Jadi beda kita sama arahanta itu adalah kalau kita kediaman permanennya adalah ini. Istilahnya illusion of compactness. Ya. Jadi kita ngelihat kayak satu keutuhan itu, makanya kita melekat jadinya. Ya. Nah kalau arahanta itu dia harus switch bahkan. Yang dia lihat selalu hanya muncul lenyap. Semua muncul lenyap. Jadi kalau dia mau ngomong, dia mau jalan, dia mau makan, dia harus switch channel dulu ya. Nah, baru dia lihat ini jalan. Kalau enggak dia lihat ini semua muncul lenyap nih. Nah, gitu. Tapi kalau kita ya kita harus berusaha kembangin konsentrasi dulu. Nah, kita baru pecahin, nah, baru kelihatan gitu ya. Nah, jadi itu bedanya. Nah sekarang makanya penting sekali untuk ngembangin konsentrasi itu. Nah juga perumpamaan lainnya, kayak di dunia ini ya, kita tuh selalu melihat, tapi punya mata, tapi di depan ini kayak banyak debu, kayak berkabut gitu. Nah kalau kita hidup seperti itu ya, apa yang terjadi? Ya kita hanya hidup tuh mengira-ngira. Di depan ini orang apa pohon? Cowok apa cewek? Monyet apa manusia? Nggak tahu. Nah bayangin kalau seumur hidup kita begitu, apa yang terjadi? Hanya hidup dalam asumsi-asumsi, kayak dalam mimpi. Nggak betul-betul melihat, nggak betul-betul mendengar. Jadi ya sama, kita lihat ini sebetulnya apa? Interpretasi. Ini semua ilusi. Jadi kita kira warna hitam, tapi waktu dipecahin warnanya nggak hitam. Nah jadi ya secara sains pun dibuktikan ya, bahwa misalnya ini warna coklat. Warna dasarnya apa coklat? Enggak. Ini karena cahayanya, karena dan lain sebagainya. Ini enggak ada warna coklat ini. Nah sama seperti itu. Jadi berarti mata kita, telinga, hidung, lidah, tubuh yang kita jaga sudah seumur hidup ini ternyata menipu kita. Tertipu kita. Makanya Buddha bilang apa? Selain orang-orang yang sudah mencapai kesucian, yang lainnya adalah umatako, orang gila. Orang gila, karena apa? Orang gila itu hidup kan kayak dalam ilusi dia kan, berhalusinasi gitu. Nah makanya kadang-kadang orang bilang apa? Apa bedanya mimpi sama kenyataan? Kayak nggak ada beda. Dua-duanya sama-sama kayak ilusi.
Nah itu sebabnya kita perlu kembangin konsentrasi. Nah kabut ini biang keroknya kan. Nah, jadi bagaimana bersihin kabut? Nah itu dengan konsentrasi. Kayak misalnya ada air kotor nih berlumpur. Supaya jernih gimana? Kita diemin aja. Kalau kita selalu pakai, kita aduk, kita buat cuci dan lain sebagainya, airnya keruh terus. Jadi kita harus diemin, jangan dipakai. Diem, nanti dia sedimen turun ya. Nah, dia air yang di atasnya makin lama makin jernih. Jadi batin kita kayak gitu. Nah, kita harus nggak boleh pakai. Kita diem aja. Cuma satu objek aja terus. Karena batin nggak ada objek juga, dia ketiduran. Orang bilang kosongkan pikiran, mana mungkin kosong. Ya. Yang ada juga dia mengambil kekosongan sebagai objek. Bisa. Ya. Pikiran nggak bisa kosong, dia harus ambil objek. Kalau nggak ambil objek, dia tidur. Ya. Nah, jadi harus ada objek. Ya, objek ini harus netral supaya batin dia pegang ini. Nah, semua aktivitas batin lainnya kita redam. Karena kita hanya cuma mau tahu satu objek. Nah, batinnya lama-lama jernih, 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 jernih. Nah, nanti apa yang terjadi? Kita mulai lihat cahaya. Waktu meditasi mata tertutup, tapi di sini ada cahaya-cahaya nih. Ya, awalnya itu cuma warna-warna yang sekelebat-sekelebat gitu ya. Kadang dia cuma kayak lampu sorot, tapi bentar hilang atau nanti seperti komet gitu ya. Nah, tapi ini cerminan batin kita. Kalau kita lihat penampilannya masih gesit gitu ya, gesit, aktif ya, nggak stabil, berarti batin kita juga masih aktif. Oke, kita jangan peduliin cahaya itu tetap di objek meditasi. Nanti dia makin lama makin stabil. Dia udah nggak datang pergi, dia lebih konstan. Terus nanti dia makin lama makin lebar. Ya kayak kita ketutup kain atau kita berhadapan sama dinding. Nah itu berarti batin kita udah lebih stabil. Ya. Dia kayak indikator gitu ya. Tapi balik lagi kita nggak boleh perhatiin dia, kita tetap aja di objek meditasi kita. Lama-lama dia makin lama makin terang. Nah, berarti batinnya makin lama makin jernih kita bilang. Nah, kalau meditasi anapanasati ya kita jangan perhatiin mau seterang apapun, tidak boleh perhatiin. Kita tetap aja perhatiin napas sampai apa? Sampai cahaya ini dia bersatu sama napas. Nah, ya dia mendekat, mendekat. Ya. Kayak setiap kali kita tarik napas, buang napas, dia udah ada di tempat yang sama gitu. Nah, lebih jelas lagi kalau meditasi di tempat yang gelap atau misalnya sebelum tidur, kadang yogi bilang apa? Dia hadap kiri, di sini ada cahaya, dia hadap kanan, cahayanya ngikut gitu ya. Ya kayak Pinocchio katanya. Ya, Pinocchio kan di sini ada bola. Nah, gitu, jadi ikut kemana-mana dia. Nah itu kita bilang nimitta. Nah kalau misalnya udah mulai punya nimitta seperti itu, kita boleh tinggalkan nafas. Nah sekarang kita fokus ke cahaya yang udah ada di depan hidung ini. Nah dengan fokus seperti itu dia bisa lebih dalam lagi konsentrasinya ya. Nah, terus nanti baru mencapai jhana. Nah jhana artinya batinnya murni. Nah, biasanya udah terang benderang. Ya. Nah dengan demikian ini adalah fondasi. Setelah terang seperti ini, setelah batinnya murni, baru kita masuk ke vipassana. Ya. Orang bilang langsung latih vipassana juga bisa ya. Perhatiin apa? Perhatiin semuanya, sensasi tubuh bergerak ya, kemung kempisnya perut, angkat kaki, depan, jalan ya. Mereka bilang itu vipassana, tapi enggak ya. Itu semuanya meditasi 4 unsur. Meditasi 4 unsur sebetulnya samatha, bukan vipassana. Vipassana itu merenungkan anicca dukkha anatta setelah kita melihat dia muncul lenyap itu.
Nah itu kalau mau berdasarkan kitab ya. Nah, jadi latih dulu. Waktu sudah punya konsentrasi pun nggak bisa langsung lihat anicca dukkha anatta. Kita mau breakdown dulu ya tubuh ini. Nah, habis itu baru kita latih 4 unsur. Nah, dari 4 unsur nanti seluruh tubuhnya jadi pecah ya, muncul lenyap gitu. Nah, setiap partikel yang muncul lenyap itu kita juga mau analisa dulu ya. Bahwa di situ hanyalah ada unsur tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, nutrisi, dan macam-macam. Ada yang setiap partikel berunsur 8, ada yang 9, ada yang 10, ya, ada yang lebih. Nah nanti di seluruh tubuh kita diajak untuk membedakan yang ini dihasilkan oleh kama, yang ini dihasilkan oleh pikiran, dari nutrisi, dari suhu. Nah ada 4 penyebab materi. Nah terus batin juga kita mau cek satu persatu. Tadi masuk jana, keluar dari jana kita mau cek proses batin tadi masuk jana itu seperti apa. Ternyata jana itu juga nggak ada siapa-siapa di situ. Bukan kita yang masuk jana. Ya. Jadi waktu kita mau bongkar siapa kita, nah kita harus latih fenomena batin. Nah ujung-ujungnya kita nggak menemukan kita di situ. Semuanya hanyalah fenomena-fenomena yang muncul karena sebab, ya, terus hilang karena sebabnya hilang. Jadi kayak main orkestra gitu. Lagunya sendiri itu tuh kayak hasil perpaduan dari semua alat musik ini. Jadi kalau alat musiknya stop, lagunya hilang. Ya. Kita ini kan kayak zaman sekarang ada robot pakai AI katanya. Kalau bagus banget ya, mulus banget hasilnya, itu beneran kayak orang. Kita pun nggak bisa bedain, ini orang apa robot. Nah, kita kayak gitu mirip. Ya. Hanya software dan hardware. Tapi kita, perpaduan mereka pada saat mereka bekerja, berfungsi, itu begitu hidup. Kita mulai mengidentifikasi bahwa ini Nyanukangsa. Ini manusia, ini hewan. Ini bukan robot. Ya, tapi sesungguhnya semakin dalam mencari, semakin tidak menemukan siapa-siapa. Nah itu loh anatta. Orang bilang kosong adalah isi adalah kosong. Ya, bolak-balik, intinya adalah nggak ada siapa-siapa. Kosong. Ya. Nah itu semua perjalanan itu ya. Waktu kita nanti berwipasana, berusaha mencari siapa diri kita, dan berusaha memahami dunia, internal, eksternal, memahami kebenaran. Ya, pertama harus berusaha melihat dulu. Setelah melihat, belum tentu batin terima loh. Kenapa? Karena begitu lama samsara, kita sudah terdelusi. Kadang sekali melihat, nggak bisa terima. Ada cerita nih, satu Romo, ya, ada umat, istrinya meninggal. Dia bilang, Pak, anicca, dia bilang gitu. Ya, iya Romo, iya gitu. Nah, satu hari Romonya yang istrinya meninggal. Umatnya bilang, Romo anicca. Romonya bilang apa? Istrimu ndak cantik. Istriku cantik ya. Aduh, jadi anicca-nya nggak berlaku ya. Jadi bukan begitu. Nah, kadang-kadang orang paham anicca, tahu, tapi belum bisa menerima. Ya. Nah, makanya batin kita udah begitu terbiasa dengan delusi, jadi kadang-kadang kita tahu anicca, kadang nggak tahu anicca. Nah, jadi batin ini pun juga nggak stabil. Untuk menjaga kestabilan itu, moralitas dan pemurnian kesadaran ini harus selalu jadi fondasi yang kuat agar batin itu tidak mudah goyang dan selalu melihat dengan jernih. Nah, baru perenungan-perenungan atau pemahaman-pemahaman yang lahir dari konsentrasi itu nancep ke dalam batin. Nah, dengan demikian orang bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian.
Tingkat kesucian apakah bisa dicapai di kehidupan ini? Bisa, ya. Kenapa bisa? Karena metodenya masih sangat jelas, sistematis, ya. Nah, terus kalau Anda belum pernah ke Bali, satu orang datang ke Anda, mereka bilang, saya orang Bali, saya tahu dari Singapura ke Bali gimana. Dia bilang, belok kanan nanti kamu ketemu ini, belok kiri nanti kamu ketemu itu. Nah, kita sebagai orang yang pingin ke Bali, kalau saya enggak, ya boleh aja sih enggak percaya, boleh ya. Tapi juga kalau saya enggak, setidaknya ikutilah. Kapan sampai ke Bali? Oke, udahlah percaya dulu dah, ikutin dia bilang, belok kanan kita. Lihat, oh iya ketemu ya. Terus belok kiri, oh ketemu ya. Semakin kita ikuti kalau itu ketemu-ketemu dan benar-benar, semakin percaya nggak kita? Semakin percaya. Terus kalaupun kita belum sampai ke Bali, semakin kita menemukan kebenaran dari ucapannya, pun kita ada keyakinan, oh kalau saya ikuti terus, saya mungkin sampai ke Bali. Ya. Nah, di kitab itu begitu jelas dijelaskan. Kamu perhatiin napas, nanti muncul cahaya. Jangan perhatiin cahaya, tetap di napas. Nanti dia akan datang sini bersatu ke napas. Nanti dia jadi cahaya di sini, kamu fokus ke sana, batin masuk jana. Semua itu dijelaskan di kitab. Begitu sistematis, begitu jelas. Jadi waktu kitab menjelaskan sampai ke nibbana, ya, kita tinggal ikut doang. Nah, kalau guidance-nya, map-nya ya, petanya itu masih begitu jelas ya, kita orang bodoh kalau nggak mau coba. Ya, di dalam Buddha Sasana ini, meskipun kondisinya udah seperti ini ya, kayak cangkir itu udah gompal sana, gompal sini, retak sana, retak sini. Tapi masih bisa pakai, agak putar dikit. Nah, supaya gompalnya nggak kelihatan tapi bisa pakai. Yang penting bisa pakai. Ya. Nah, memang nggak perfect sasana ini. Tapi bagi mereka yang mau berlatih bisa mencapai. Ya. Nah, itu katanya harus tetap di sini. Sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bante atas uraian damanya. Mari teman-teman semua kita ucapkan sadu 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang di sini yang mau bertanya, langsung angkat tangan ya, jangan malu-malu. Karena kalau nggak ada pertanyaan, langsung kita baca pertanyaan dari YouTube. Jadi kalau ada yang mau, oke, ada satu. Mohon pertanyaan diberikan secara ringkas ya, and to the point, biar menghemat waktu. Tes, Namo Buddhaya Bante, nama saya Kadiam dari Surabaya. Dari dhamma yang Bante berikan menambah motivasi saya hari ini untuk terus berlatih meditasi. Cuma namanya motivasi kan bakal kayak api, bakal mulai redup gitu kan. Nah, saya bertanya bagaimana cara memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang-orang yang kita cintai untuk juga mau berlatih meditasi. Kalau motivasi diri sendiri aja masih sulit. Mau motivasi orang. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kadang-kadang itu kita perlu support system. Jadi tahu diri sendiri kan masih kadang meditasi, kadang bolong gitu ya. Nah kita bentuk komunitas. Yuk meditasi bareng yuk gitu ya. Dulu zaman COVID ya, Bante cerita, ada segerombolan umat. Nah, mereka chanting bareng. Nah, tapi kan nggak boleh karena COVID kan, ya mereka bikin grup Zoom. Nah, di Zoom mereka chanting bareng via Zoom.
Terus habis COVID, nah baru mereka banyak ketemu orang ini ya, bikin satu komunitas. Ya. Nah jadi mulai dari chanting mereka terus pelan-pelan jadi ada meditasinya sedikit-sedikit gitu. Nah tapi kalau dengan komunitas seperti ini ya, kita kan lebih mau nggak mau gitu. Apalagi kita promotornya. Nah, misalnya ya, yang punya link Zoom-nya misalnya gitu ya, ya nggak bisa enggak loh ya kan. Nah dengan begitu kita harus ceburkan diri ke kolam. Kalau kita bilang, aduh ya saya sih pingin berenang tapi airnya dingin, terus nggak ada teman dan lain sebagainya, ya mana cebur-cebur, ya, cebur sekalian. Udah cebur nanti baru pikir. Nah otomatis udah cebur, aduh udah terlanjur basah ya udah berenang dah gitu kan. Nah jadi kadang-kadang seperti itu juga bisa memotivasi kita. Yang kedua, kalau enggak sanggup seperti itu ya join meditation community. Jadi ada nggak tempat yang rutin meditasi sih? Nah, saya datang. Terus Bante juga pengen cerita, nih biku aja ya, mereka ada latihan tekad. Latihan tekadnya gimana? Misalnya wasa nih, selama wasa mereka pakai tasbih ya, terus mau chanting. 100.000 kali baca itipiso misalnya. Selama wasa, setiap hari tidak boleh bolong. Nah, jadi sehari harus berapa? Dia harus chanting tuh sampai akhir 3 bulan itu selesai tuh 100.000 kali. Nah jadi kadang-kadang biku-biku melakukan seperti itu dan ini adalah latihan tekad. Akhir 3 bulan itu mereka ada wish misalnya. Oh semoga saya bisa mencapai jana dalam kehidupan ini. Semoga saya bisa mencapai misalnya satapana kehidupan ini. Atau bahkan oh semoga saya lulus ujian. Lulus ujian Buddhis ya. Nah jadi mereka percaya dengan kekuatan tekad itu bisa support keinginan mereka tercapai. Nah, terus juga Bante perhatiin ya dari mazhab-mazhab yang lain, mereka itu ada latihan seperti ini. Contohnya Tibet, mereka ini kan namaskara itu yang seluruh badan 100.000 kali. Terus kayak Mahayana, mereka nincing 10.000 kali. Pernah lihat buku mereka ada bulat-bulat gitu kan? Nah itu tik mereka hitung 10.000 kali. Nah jadi kekuatan tekad itu penting. Di sesi yang tadi pagi ya, nanti ada jelasin, ada satu research bahwa dari anak-anak kalau kelihatan ada pengendalian dirinya ya, nah itu kedepannya itu waktu mereka dewasa, mereka bisa sukses. Jadi kalau kalian pernah baca bukunya Marshmallow Test, nah di tes itu ya anak-anak umur 2-3 dikasih permen marshmallow. Dibilang bahwa kalau sekarang kamu mau makan boleh, tapi kalau kamu bisa tunggu 30 menit lagi kamu dapat 2. Nah anak-anak yang bisa seperti ini ya nanti pas besar karirnya bagus ya, kehidupan keluarga harmonis, kerja oke, teman oke, terus belajarnya juga oke. Karena apa? Dalam hidup ini semua butuh pengendalian diri. Kalau dari kecil aja udah ada bibit pengendalian diri, ini kayak kita bisa proyeksi ya potensi dia ke depannya. Nah sedangkan di Buddhis juga Buddha mulai dari sila ya. Sama ya, pengendalian diri. Nah jadi kalau sila kita bolong-bolong, kita bisa lihat potensi kita sejauh apa. Nah oleh sebab itu, yang kayak gini-gini kayak sepele. Tapi itu sebetulnya kayak cerminan potensi kita, cerminan juga seberapa jauh kita selama ini udah berlatih, di kehidupan lampaunya udah berlatih atau belum gitu kan ya. Nah tapi kalau belum juga gimana? Ya di kehidupan ini juga kita harus berusaha. Nah jadi cebur kok ya. Di dalam komunitas meditasi atau kok sendiri yang menggerakkan ya. Jadi ketua bagian dhamma, sengaja undang-undang Bante supaya itu ya
ngajar-ngajar meditasi itu. Baik, ada satu lagi. Oh, ya mungkin yang mana dulu? Belakang dulu mungkin. Oh ya, juga kadang-kadang gini, kalau kita jangan di awal itu jangan pikirin kualitas dulu. Ya, setiap hari yang penting nggak bolong, gimana caranya? Itu dulu. Bisa 15 menit, 15 menit. Tapi 15 menit itu nggak usah pikir kualitasnya bagus nggak bagus. Yang penting duduk 15 menit dulu. Nah nanti lama-lama pasti keenakan deh meditasi. Oh kayaknya enak ya, tanggung 15 menit. Oke lanjutlah dikit. Nah nanti lama-lama jadi setengah jam. Tapi ini harus dipertahankan dulu. Kayak 3 bulan gitu ya. Nah setelah 3 bulan kita akan sayang. Oh sayang ya kalau bolong ya. Nah, setidaknya lanjutin. Nanti udah 1 tahun, sayang ya kalau bolong, lanjutin terus jadi. Ya. Ya, selamat sore Bante. Saya Willy Japaris dari Jakarta. Ingin bertanya tentang meditasi mindfulness ya Bante ya. Ya memang untuk mencapai parikama aja relatif sulit gitu Bante ya. Tapi kalau di Jakarta, di Indonesia khususnya, sebelum ke arah sana dan juga berdasarkan penelitian John Kabat-Zinn gitu Bante ya, yang mindfulness ya. Jadi mereka mengembangkan misalnya Bali Usada yang jadi efek ketenangan itu jadi relaxation response gitu Bante. Jadi si pelaku praktisinya bisa merasakan tenang dan bisa bagi kesehatan dia gitu Bante, anti stres. Jadi apakah hal demikian boleh? Jadi jadi diarahkan untuk barangkali untuk tahap pertamanya jadi meditasi untuk ketenangan Bante. Tapi ketenangannya diarahkan untuk anti stres gitu. Kemudian yang kedua yang berkaitan Bante ya, mohon diindikan juga. Kalau yang diteliti oleh Barat ya Herbert Benson di relaxation response, mereka kan teliti kalau di TM Transcendental Meditation pakai mantra gitu Bante. Nah mantra itu ada yang misalnya Budo, tapi kalau peneliti di sana kan dia ganti pakai ABC. Menurut mereka efek relaksasinya itu sama gitu Bante. Jadi apakah yang kita ucapkan itu berpengaruh atau tidak, atau harus mengikuti tertentu. Demikian Bante, mohon arahan. Terima kasih, nama budaya. Ya, jadi yang pertama adalah mindfulness ya. Memang mindfulness ini sekarang lagi ngetrend ya. Terus juga manfaatnya luar biasa kita akui ya. Justru karena zaman sekarang banyak terapis gitu ya, mereka bilang grounding itu adalah apa sih? Mindfulness. Nah, tapi kan untuk kalangan yang berbeda, mindfulness-nya ini bisa berbeda jadinya. Dia punya kayak levelnya ya. Nah, kalau misalnya untuk orang yang gelisah sekali ya, mungkin ada ADHD atau apa gitu, nah ya diarahinnya ya untuk yang kasar-kasar dulu. Kayak kadang bahkan untuk mengenali misalnya, oh dari indera mata nih, dari indera mata coba lihat 20 objek dan namai, oh itu besi, itu dinding, itu jam dan lain sebagainya. Terus nanti beralih ke telinga ya, oh ini suara apa, oh ini suara apa, oh ini suara AC, oh ini orang ngobrol, oh ini orang buka pintu dan lain sebagainya. Nanti dari wangi ini wangi kopi gitu ya. Terus dari sentuhan juga, oh ini tangan, ini kaki, ini hangat, ini dingin dan lain sebagainya. Nah waktu mereka disuruh menamai setiap pintu 20 objek itu kan jadi batinnya grounded ya Pak ya. Jadi ada pijakan gitu. Ya itu misalnya kayak mindfulness. Jadi batinnya jadi mindful di present moment, gak kemana-mana, jadi batinnya gak gelisah, lebih tenang. Nah itu mindfulness satu. Ada juga yang mindfulness agak mirip-mirip kayak meditasi ya. Nah, jadi perhatiin sensasi tubuh ya
dan lain sebagainya, scanning atau bahkan body relaxation ya dan lain sebagainya. Itu juga mindfulness. Terus ada yang latih meta ya. Semoga saya sehat bahagia gitu. Semoga saya sehat dan lain sebagainya. Itu juga mindfulness ya. Nah, atau bahkan cuma jalan aja katanya di rumput, di tanah gitu ya, telanjang kaki. Nah, itu juga grounding, itu juga mindfulness. Dia ya rasain ya sensasi waktu menapak, memijak tanah dan lain sebagainya. Itu mindfulness. Nah, bisa untuk orang-orang yang sangat gelisah gitu ya, atau adiksi. Nah, apakah sosial media atau adiksi atau apapun ya, batinnya itu kan gelisah kali. Nah, mungkin tidak bisa tiba-tiba langsung napas itu. Stres dia. Ya. Jadi kita arahin untuk yang kasar-kasar seperti itu dulu. Nah, Bante pun juga kadang pakai metode seperti itu ya, khususnya untuk murid Bante yang setiap kali perhatiin napas, dia tegang. Napas tegang, napas tegang. Ya kita bilang, oh jangan perhatiin deh kalau gitu. Ya udah, mindfulness kayak daily activity itu aja dulu. Sentuh gagang pintu, ya tahu sentuhannya, ya. Terus sensasi jalan dan lain sebagainya. Nanti kalau dia udah familiar, batinnya mulai agak tenang, baru pelan-pelan kita arahin Pak untuk ke yang lebih dalam lagi. Ya, sangat membantu itu, ya. Nah, terus pertanyaan kedua tadi apa ya Pak ya? Oh mantra ya, oke. Nah, kayak mantra gitu juga sebetulnya mirip mindfulness. Kayak kita chanting juga mirip mindfulness ya. Tapi tentu aja kalau kita bilang A, B, C, D, E, F juga kayak gitu. Nah itu hanya supaya batinnya nggak lari aja. Tapi kalau kita kayak Buddho, 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 itu selain kita grounding, selain kita mindfully melafal ya, kita juga reflect ya, kualitas Buddha. Nah jadi waktu itu bisa muncul sadda. Atau kadang-kadang waktu meditasi napas pun kita juga nyaranin untuk in out mental note ya, mencatat dalam batin in out in out. Nah, kadang murid Bante karena terbiasa dengan aliran biasanya sih dari Thailand ya, mereka in itu mereka nggak sebut in tapi bud. Waktu keluar dia do, buddho. Dengan begitu dia lebih mudah fokus. Bante bilang enggak apa-apa. Pencatatan nggak begitu penting, yang penting adalah dengan pencatatan batinnya lebih terarah ke objek meditasi, lebih nancep, lebih nggak mudah lepas. Kita mau bilang nafas, nafas, boleh. Nah, jadi pencatatan kadang-kadang ada fungsinya hanya untuk mengarahkan batin supaya lebih ada pijakan, ya. Kadang-kadang itu ada manfaat yang lain tambahan seperti arti kata itu sendiri. Nah, tapi Bante juga tahu bahwa ada latihan yang lain misalnya kayak Om itu, nah katanya getarannya itu juga relaxing ya, kayak healing juga. Jadi memang sepertinya ada bobot-bobot plusnya Pak ya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi Sis Lucy ada mau bertanya. Bante, nama saya Lu. Question, definition batin di Buddhism itu apa? Boleh tolong di elaborate. Thank you. Karena batin itu adalah bahasa Indonesia, berarti definisinya kita harus cari di KBBI ya. I think batin would be mind, right? So because mind is in general, it's all inclusive ya. Kayak batin ada yang kotor, ada yang bersih, ada yang enlighten, ada yang enggak enlighten gitu ya. Ada yang terkonsentrasi, ada yang kasar. Jadi batin in general aja gitu. Kita bilang mind. Itu. Are you satisfied? Kalau di dalam Pali, batin itu dia ada banyak istilahnya. Makanya kadang-kadang Buddha
Di sutta sebutnya hadaya, ya. Cita, mano, ya. Nanti apalagi winyana. Jadi semua sebetulnya mengacu kepada batin, tapi kadang-kadang Buddha pecah lagi batin ini. Jadi persepsi, kesadaran, nah, terus nanti perasaan dan bentuk-bentuk lainnya. Gitu. Nah, kadang Buddha pecah lagi lebih banyak lagi ya. Jadi kayak jadi 89 kesadaran dan lain sebagainya ya. Jadi batin mungkin yang paling cocok terjemahan bahasa Inggrisnya jadi mind ya, tapi consciousness itu cuma conscious of the object. Jadi cuma yang menyadari objeknya, hanya murni kesadaran aja. Consciousness. Jadi kayak ada suara. Jadi pas sadar itu bahkan belum tahu ini suara ya, cuma sadar aja. Nah, itu udah consciousness gitu. Tapi kalau kita bilang mind, dia itu elaborate ya, kompleks. Jadi kesatuan itu kita bilang mind. Jadi mind and body. Mind we can say mentality. The whole package.